Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara mengetahui isi chat WhatsApp mantan, ya, saat akun WhatsAppmu diblokir, ya, dan mantan ganti nomor atau ganti akun WhatsApp, ya. Nah, jadi ini persoalannya sudah sangat kompleks, ya. Jadi ketika orang, ya, kan bisa saja pesan tadi di backupkan ke akun yang bersangkutan, ya, tetapi kan paling tidak dia pernah pegang handphone si mantan tadi, ya, atau dia pernah otak-atik lah handphonenya sehingga kemudian isi pesan itu bisa juga terkirim ke akun dia atau ke akun-akun backup lainnya sehingga pesan tadi mungkin bisa dibaca atau terkirim ke dia, ya. Nah, sekarang yang jadi persoalan, ya, ketika mantan ini sudah betul-betul mangkel dengan yang bersangkutan, ya, merasa bahwa kehadiran yang bersangkutan tadi adalah sebuah gangguan terhadap kebahagiaan dalam hidupnya, selalu menjadi bayang-bayang dan seterusnya. Dia betul-betul nih sudah tidak mau komunikasi lagi. Mungkin dia pun merasa ini kalau pesannya ini juga di-read oleh orang lain, ya, walaupun kalau kita baca regulasi dari WhatsApp sendiri, ya, bahwa seluruh pesan sudah dienkripsi dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya. Nah, kecuali orang lain tadi megang handphone kita, ya, dan handphone kita sendiri tidak di password misal, ya, atau dia tahu password dari handphone kita, ya. Nah, oke lah, kita lihat yang dulu biasa dilakukan orang, ya. Jadi dari akun WhatsApp tadi, ya, kemudian pesan-pesannya di backupkan ke akun dia. Nah, sekarang bagaimana jika mantan tadi ternyata akun kita sendiri dia blokir dan setelah itu dia ganti nomor, ya? Karena sudah mantan, sudah tidak mungkin lagi dong pegang handphone yang bersangkutan, ya. Sementara kita sangat kangennya, sangat rindunya, ya, dan pengen tahu, ya, sekarang dia berkomunikasi dengan siapa, apa saja isi komunikasinya, ya, dan kita pengen tahu bagaimana perkembangan hidupnya, dan yang lebih penting lagi, kalau kita bisa baca pesan WhatsApp-nya, ya. WhatsApp ini kan aplikasi chatting dengan pemakai terbesar di seluruh dunia, ya, sehingga hampir tidak adalah orang yang tidak pakai WhatsApp, ya. Sehingga kalaupun dia tidak mau berkomunikasi dengan kita, yang dia lakukan bukan tidak pakai aplikasi WhatsApp karena memang cukup memudahkan dan enak digunakan, ya, tetapi biasanya dia ganti nomor, ya. Nah, ketika dia ganti nomor, ya, dan kita juga mungkin tidak punya jaringan pertemanan dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya, atau semuanya sudah di briefing kalau kita minta nomornya yang baru tolong jangan diberikan dan seterusnya. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang, ya? Nah, jadi saya terus mengatakan, ya, bahwa ketika kita ini sudah berhadapan dengan persoalan yang sudah mentok banget lah, ya, kita pengen tahu apa yang dia perbincangkan, karena dengan mengetahui perbincangannya tadi kan kita bisa mengukur tuh sejauh mana perasaan yang bersangkutan terhadap diri kita, apakah dia masih menyisakan atau masih memiliki perasaan cinta atau tidak, ya. Apakah yang bersangkutan masih memiliki keinginan untuk kembali bersama atau tidak. Tapi begitu kita tidak punya informasi sama sekali, kita ini kan seperti orang yang berjalan di dalam lorong yang gelap,
tanpa membawa senter, tanpa membawa lilin, sehingga kadang-kadang penantian yang dilakukan tadi juga bisa berujung dengan sia-sia. Nah, agar tidak sia-sia, agar kita tahu apa yang ada di dalam chatting WhatsApp-nya tadi, bahkan apa yang di dalam pikirannya, di dalam benaknya, ya di dalam hatinya kita bisa tahu. Sebenarnya kuncinya sederhana sekali, asal kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azzani la u'izzannahu." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memegang dengannya, sebagai kaki yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri, dan jika ia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ya, jadi ketika orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan amalan-amalan wajib ditambah dengan mengerjakan amaliyah-amaliyah sunnah, ya, sholat duha, sholat tahajud, rajin membaca Al-Quran, zikrullah, ya, kemudian rajin bersedekah dan seterusnya, insya Allah, ya, ketika dia ingin melihat sesuatu, maka dia akan melihat dengan pandangan Allah, ya, sehingga ya ketika dia cuman jangankan hal yang sekedar pesan WhatsApp, hal-hal yang lebih rumit lagi yang pengen dia ketahui, maka Allah akan memberikan pengetahuan kepadanya. Kalau dia pengen tahu isi dari pesan WhatsApp mantannya dan dia minta kepada Allah, karena dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pesan tadi akan muncul, ya, di dalam benak pikirannya atau di dalam penglihatannya lengkap, ya, seperti kita melihat layar monitor tadi. Tapi kuncinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.